Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriski Reda Putri. Kali ini dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis. Ya, di video kali ini, di pertemuan ketiga, kita akan banyak membahas mengenai bagaimana identifikasi masalah dalam sebuah penelitian, bagaimana merumuskan masalah tersebut, kemudian bagaimana menentukan tujuan penelitian, ya, dan akhirnya kita akan membahas secara lebih detail bagaimana langkah-langkah sebuah penelitian. Khususnya kita akan lebih bahas mendalam mengenai apa-apa yang ada di bab 1, karena ini kaitannya dengan awal mula kenapa kita meneliti, dan ini menjadi dasar yang memang paling harus kuat di dalam sebuah penelitian. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Ya, ya ini ya, identifikasi, perumusan masalah, tujuan penelitian, serta langkah-langkah penelitian. Nah, adapun model umum kerangka penelitian itu biasanya adalah penelitian ilmiah, ya, merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang didasarkan pada metode ilmiah. Ya, tujuannya mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan atau pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya. Jadi memang sebuah penelitian itu pasti berdasarkan permasalahan yang ada dan ingin dicarikan solusinya seperti apa. Dimulai dengan adanya permasalahan yang perlu dicari jawaban atau pemecahannya secara ilmiah. Ya, harus dicari jawaban dari permasalahan tersebut secara ilmiah. Kemudian ini merupakan pertemuan antara aspek objektif yang merupakan permasalahan itu sendiri dan aspek subjektif atau keinginan untuk mencari jawaban atas permasalahan tersebut. Dan ini merupakan titik tolak dari semua penelitian ya. Jadi intinya penelitian itu merupakan pertemuan antara permasalahan yang ada dengan keinginan kita untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah sifat jawaban dari sebuah penelitian. Sebenarnya kalau penelitian itu bagaimana kondisi sekitarnya gitu ya. Kalau misalnya ada perubahan yang terjadi di lingkungannya atau di sekitarnya, pasti penelitian terbaru harus dilaksanakan atau harus ada update penelitian ya. Jadi sifat jawaban penelitian itu sebagai jawaban final terhadap permasalahan penelitian. Jawaban tersebut masih akan dibuktikan lagi pada tahapan yang lainnya. Ya, jika jawaban itu diperlakukan sebagai hipotesis, maka masih ada satu tahapan lagi yang harus dilewati, yaitu pembuktian. Jadi intinya, apakah sebuah penelitian itu akan mendapatkan jawaban yang final? Iya, pada saat itu. Tetapi itu masih bisa kita perbaharui lagi dengan adanya perubahan, ya. Karena masih bisa dibuktikan lagi dengan tahap yang lain. Dan jika jawaban itu diperlakukan sebagai hipotesis atau kita membuat sebuah hipotesis dalam sebuah penelitian, maka masih ada satu tahap lagi yang harus dilewati, yaitu fase pembuktiannya, gitu. Nah, dari mana kita dapat mengembangkan penelitian? Yang pertama, research gap atau dari penelitian murni, benar-benar kita mencari gap atau permasalahan atau perbedaan di antara yang diinginkan dengan kenyataan gitu ya. Kemudian bisa juga dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini penelitian yang aplikatif. Nah, ini biasanya lebih mudah kita telaah masalahnya, lebih mudah kita ketahui masalahnya, dan lebih bisa kita aplikasikan setelah kita dapat solusinya. Tujuan riset itu sendiri apa ya? Tujuan riset itu adalah yang pertama untuk melakukan penemuan, mendapatkan penemuan, ya, penemuan untuk solusi masalah yang ada. Kemudian kita bisa juga melakukan pembuktian. Oh, ternyata memang teori yang ada itu benar, misalnya seperti itu. Kemudian atau kita juga bisa untuk melakukan sebuah pengembangan. Oh, kalau memang kondisinya sekarang seperti ini, jawabannya seperti ini dari masalah ini. Tapi kalau misalnya ada perubahan yang terjadi, maka harus ada pengembangan penelitian selanjutnya sehingga hasilnya juga akan lebih berbeda, gitu ya. Nah, apa saja jenis-jenis penelitian? Jadi penelitian menurut tujuannya dibagi menjadi beberapa, yaitu penelitian murni dan penelitian terapan. Kalau murni itu untuk memahami permasalahan secara lebih mendalam atau untuk mengembangkan teori yang sudah ada. Tapi kalau terapan dilakukan untuk mendapatkan informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, yang mana yang lebih bagus? Dua-duanya bagus, tetapi alangkah lebih baik kalau kita fokus terhadap yang terapan, karena memang sekarang lebih baik penelitian itu punya luaran yang memang bisa diimplementasikan, gitu ya, yang bisa diaplikasikan. Nah, adapun penelitian tingkat eksplanasi, ya, jadi ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama penelitian deskriptif,
kemudian mendeskripsikan kondisi yang terjadi gitu ya. Komparatif membandingkan, asosiatif ini fungsinya sebagai korelasi atau kausal sebab akibat ya. Kemudian penelitian jenis dan analisis data. Nah, ini dibagi menjadi kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Ya, ini kalau kuantitatif biasanya kaitannya dengan hitung-menghitung ya, perhitungan rumus, angka. Kualitatif lebih kepada kaitannya mungkin tetap ada hitung-hitungnya, mungkin juga tidak, tapi cara pengambilan sampelnya, cara pengambilan populasinya itu berbeda dengan antara kuantitatif dan kualitatif. Nanti kita akan lebih bahas lagi detailnya perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif di pertemuan berikutnya. Kemudian ada juga penelitian campuran tadi, kaitannya ketika memang ternyata kita menggunakan samplingnya pakai yang kualitatif, tapi ternyata kita ada proses kuantitatif juga di dalamnya, ada hitung-hitungannya juga misalnya seperti itu. Ini menjadi penelitian campuran. Nah, untuk menilai kualitas penelitian yang baik itu ada beberapa kriteria, ya. Jadi, memiliki tujuan yang jelas berdasarkan pada permasalahan yang tepat. Jadi memang dari awal peneliti tahu tujuan penelitian ini apa, dan memang ada permasalahan yang memang harus diselesaikan dan jelas permasalahannya apa. Gitu, jangan sampai kita mau meneliti di suatu perusahaan, tapi sebenarnya di suatu perusahaan atau kasus atau apapun itu, tapi sebenarnya di tempat itu tidak ada masalah gitu yang harus diselesaikan. Nah, nggak seperti itu ya, harus memang benar-benar tujuannya jelas. Menggunakan landasan teori yang tepat dan metode penelitian yang cermat dan teliti. Jadi, kita juga harus menyesuaikan antara apa judul penelitian kita, landasan teori yang digunakan, serta kita mau menelitinya pakai metode apa dan alat analisanya apa. Jangan sampai salah, ya. Kemudian, mengembangkan hipotesis yang dapat diuji kalau memang kita menggunakan hipotesis. Hipotesis biasanya kaitannya dengan penelitian kuantitatif. Kemudian dapat didukung atau diulang dengan menggunakan riset-riset lain, sehingga dapat diuji tingkat validitas dan reliabilitasnya. Nah, ini juga kaitannya dengan penelitian kuantitatif. Tapi intinya, ketika penelitian itu merupakan penelitian yang bisa diulang kembali atau kita bisa cek kembali untuk mengupdate data yang lebih baru ya, atau kita bandingkan juga dengan riset-riset yang lain, maka ini termasuk salah satu nilai dari kualitas penelitian yang kriterianya baik. Kemudian memiliki tingkat ketepatan dan kepercayaan yang tinggi, bersifat objektif, ya. Kemudian dapat digeneralisasikan, artinya hasil penelitian dapat diterapkan pada lingkup yang lebih luas. Misalnya, kita hanya mengambil kasus di satu perusahaan, tapi sebenarnya perusahaan sejenis yang ada di luar sana, banyak sekali yang juga bisa mengalami hal yang sama, sehingga bisa memberikan solusi yang sama untuk perusahaan lain dengan kondisi yang kurang lebih sama, gitu ya. Oke, kita masuk ke pendefinisian dan perumusan masalah. Ya, ini adalah bagian paling penting di dalam sebuah penelitian. Awal mulanya pasti di sini. Jadi, kadang teman-teman peneliti ini bingung, mau mulai menelitinya dari mana ya, bingung mikirin judulnya. Padahal mereka itu tinggal mencari 3 hal. Yang pertama adalah masalahnya apa, terus bagaimana proses untuk melakukan penelitian ini, dan akhirnya mendapatkan hasilnya apa. Kalau misalnya 3 hal ini sudah dari awal terancang di kepala para peneliti gitu ya, sudah tahu dia mau ngapain, itu akan menjadi mudah melaksanakan penelitian ini ya. Pasti diawali dengan permasalahan penelitian. Apa masalahnya ya? Masalah penelitian sebagai dasar mengapa penelitian itu dilakukan. Alasannya apa? Permasalahan dituangkan dalam latar belakang penelitian ya, ada di bab 1 di latar belakang penelitian. Kemudian latar belakang dimulai dari hal yang bersifat umum, kemudian mengerucut ke permasalahan yang lebih spesifik. Jadi kita bisa menjelaskan dari permasalahan yang general yang besar, kemudian kita bisa kerucutkan semakin sempit ke masalah yang paling spesifik, gitu ya. Nah, bagaimana dengan hubungan antara ketepatan masalah dan pemecahannya? Ya, ketepatan masalah, kalau memang masalahnya benar, ketepatan masalahnya itu benar, kemudian ketepatan masalah pemecahannya juga benar, maka ini menjadi satu hal yang baik. Kalau masalahnya benar, tapi pemecahannya salah, maka hasilnya tidak akan bisa diimplementasikan dengan baik. Kemudian kalau masalahnya salah, tapi pemecahannya benar, nah ini jarang terjadi ya, kalau memang dari awal masalahnya kita salah mengambilnya yang mana, tiba-tiba kita membuat penelitian dan dapat pemecahan yang benar, itu jarang terjadi. Kemudian yang terakhir, ini yang susah ya, masalah yang kita teliti itu salah gitu. Fokusnya salah, kemudian kita dapat pemecahan masalah yang juga salah ya, karena memang dari awal
masalah yang kita teliti itu salah gitu. Oke, sumber permasalahan dalam penelitian. Dari mana sebenarnya kita bisa mendapatkan ide permasalahan yang bisa kita carikan solusinya gitu ya. Yang pertama dari kehidupan sehari-hari, adanya penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan ya. Oh, katanya seperti ini, kok ternyata saya ngalaminnya seperti ini ya. Nah, itu bisa kita lakukan penelitian. Misalnya kaitannya dengan kepuasan pelanggan. Katanya maksimal respon untuk gangguan pelanggan itu sekian menit, 30 menit. Tapi ternyata kok yang saya alami 1 jam ya, atau malah 3 jam ya. Ada masalah apa ya di perusahaan itu? Nah, itu bisa kita lakukan penelitian. Atau terdapat penyimpangan antara rencana dan kenyataan. Ini biasanya kaitannya antara target dengan realisasi, gitu ya. Kemudian terdapat pengaduan. Ini misalnya kaitannya dengan keluhan-keluhan pelanggan, ya. Kemudian ada permasalahan hukum dan lain sebagainya. Kemudian adanya persaingan. Kalau memang di dalam suatu lingkup lini bisnis itu ada beberapa perusahaan yang memiliki bidang bisnis yang sama. Nah, ini maka adanya persaingan di sini. Kemudian bisa juga bersumber pada buku atau penelitian sebelumnya ya. Bisa kita untuk menyempurnakan penelitian yang ada sebelumnya. Bisa juga kita untuk memverifikasi penelitian sebelumnya apakah ini benar apa enggak dengan kondisi yang sekarang. Kemudian bisa juga untuk pengembangan. Oh, ternyata pada saat itu sudah ada penelitian yang seperti ini, maka kita bisa kembangkan lebih dalam lagi, lebih besar lagi, mungkin lebih luas lagi cakupannya gitu. Nah, bagaimana dengan permasalahan yang baik? Permasalahan yang baik adalah yang pertama bermanfaat, ya. Bermanfaat dalam artian ini memang sesuatu yang harus dicarikan solusinya karena sebenarnya bermanfaat dan berpengaruh bagi banyak pihak. Kemudian dapat dilaksanakan, ya. Kemampuan teori dari penelitian, waktu yang tersedia, tenaga yang tersedia, dana yang tersedia, adanya faktor pendukung, tersedianya data, tersedianya izin dari pihak yang berwenang. Jadi walaupun permasalahan yang kita ambil dalam sebuah fokus, sebuah penelitian itu sesuatu hal yang baik dan memang harus dicarikan solusinya, tapi kalau memang ini tidak bisa dilaksanakan karena berbagai faktor, maka ini tidak akan menjadi permasalahan yang baik karena tidak bisa diselesaikan, jadi tidak bisa diteliti. Kemudian adanya faktor pendukung, yaitu tersedianya data dan tersedianya izin dari pihak yang berwenang. Ini juga sangat penting. Nah, sekarang kita masuk ke dalam judul penelitian. Ada 2 orientasi dalam memberikan judul penelitian. Yang pertama adalah orientasi singkat. Maksudnya apa? Ini ada contoh. Analisis kualitas pelayanan jasa perbankan. Titik. Apakah ini benar? Apakah ini salah? Boleh saja, ini bisa benar. Tetapi, apakah benar-benar kita menggunakan sebuah judul itu berdasarkan kondisi yang ada? Maksudnya gini, apakah kita hanya melihat kualitas pelayanan di sebuah cabang di bank tertentu gitu? Atau ternyata kita melihat dari keseluruhan kualitas pelayanan jasa perbankan dengan berbagai macam list bank, misalnya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua berorientasi jelas. Nah, ini detail. Kalau tadi kan general. Kalau ini detail, jenis penelitiannya apa, objek yang diteliti apa, subjek penelitiannya apa, lokasi penelitiannya apa, waktu pelaksanaannya kapan. Contohnya seperti ini. Ya. Analisis pengaruh pelayanan terhadap kepuasan pelanggan PT PLN Persero UP3 Tanjung Karang di tahun berapa gitu ya. UP3 Tanjung Karang di tahun 2019, kurang lebih kayak gitu. Oke, kemudian selain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan sebuah masalah. Yang pertama harus dirumuskan dengan jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda, nggak boleh ambigu, gitu ya. Kemudian rumusan masalah hendaknya dapat mengungkapkan variabel dalam penelitian itu. Jadi dalam sebuah penelitian itu pasti ada tema-tema atau tema-tema besar ya, atau variabel yang kita teliti gitu, ya. Kalau misalnya kuantitatif dia biasanya ada X1, X2, dan seterusnya sampai Y1, Y2, dan seterusnya. Tapi kalau kualitatif, variabel itu biasanya berbentuk tema. Jadi misalnya kita menganalisa strategi bisnis, maka temanya adalah strategi bisnis, variabelnya strategi bisnis. Kemudian rumusan masalah hendaknya dinyatakan dalam kalimat tanya. Jadi biasakan menulis rumusan masalah itu dengan kalimat tanya. Beberapa kesalahan yang terjadi dalam memilih permasalahan penelitian. Yang pertama adalah tidak diambil dari akar masalah yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mau menentukan masalah sebuah penelitian itu, kita harus benar-benar mencari tahu sampai ke akar permasalahannya, gitu ya. Kalau enggak nanti bisa saja solusi yang diberikan itu akan nanggung gitu, nggak sesuai benar-benar dengan masalah yang ada. Karena sebenarnya masalah intinya bukan itu, gitu. Kemudian permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan kemampuan peneliti.
baik dalam penguasaan teori, waktu, tenaga, dan dana. Jadi, ketika yang melakukan penelitian itu sendiri tidak sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan, maka ini penelitian ini akan tersendat atau tidak jalan. Maka ini akan berpengaruh terhadap permasalahan sebuah penelitian. Permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan faktor-faktor pendukung yang ada, bisa juga seperti itu. Nah, bagaimana dengan pembatasan masalah? Jadi pembatasan masalah ini kita bisa lihat dari permasalahan secara umum, terus adanya pembatasan dan sehingga kita bisa mendapatkan inti dari masalah yang kita cari itu sebenarnya apa. Ya. Hal ini dilakukan agar penelitian dapat mengarah ke inti masalah yang sesungguhnya, maka diperlukan pembatasan penelitian sehingga penelitian dihasilkan lebih fokus dan tajam. Oke. Bagaimana dengan studi pendahuluan? Jadi ada beberapa, kalau dalam penelitian khususnya skripsi atau tesis itu kita harus membuat studi pendahuluan sebelumnya, gitu. Atau kita mencari tahu atau memasukkan studi pendahuluan. Kita bisa lihat dari ke kajian teoritis atau penelitian terdahulu, atau kita bisa buat penelitian empiris, atau kita bisa buat penelitian kecil di awal, ya. Sebelum kita mendapatkan, misalnya kita susah nih mendapatkan data dari perusahaannya, sudah kita buat saja penelitian kecil di awal untuk melihat kondisi sebenarnya, gitu. Kemudian bisa juga dengan melakukan konsultasi, ya. Kira-kira apa masalah yang terjadi di suatu objek penelitian, gitu. Nah, sekarang kita bahas secara singkat mengenai langkah-langkah penelitian, ya. Pasti dimulai dengan permasalahan yang ada, ya. Kita tahu dulu masalahnya apa, ya. Kita ingin menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kita kaitkan bagaimana teori-teori yang kaitannya dengan permasalahan tersebut. Bagaimana penelitian yang sebelumnya yang kaitannya dengan permasalahan tersebut, gitu ya. Ini namanya tinjauan pustaka. Kemudian kita masuk ke metodologi penelitian. Bagaimana cara kita mencari solusi untuk masalah yang ada. Metodenya seperti apa, alat analisanya seperti apa. Kalau sudah kita dapat, kemudian kita buat hasilnya dan kita bahas satu persatu. Apakah dibahas dengan kondisi yang ada, kita bandingkan dengan penelitian yang sebelumnya, atau seperti apa. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kalau kita sudah dapat hasil dan kita bahas lebih dalam dan kita berikan contoh-contoh aplikatif, kemudian kita masuk kepada kesimpulan dan saran. Ya, bagaimana apa yang disimpulkan dari permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut dan bagaimana solusinya, kemudian saran kita seperti apa untuk perusahaan, gitu. Ini adalah langkah besar sebuah penelitian dengan pembahasan yang lebih general, jadi lebih singkat. Mungkin nanti kita akan bahas lebih detail-detailnya lagi di pertemuan berikutnya. Kalau pertemuan hari ini kita udah bahas mengenai permasalahan atau di dalam bab pendahuluan, di bab 1 atau ada identifikasi masalah, ya. Nanti minggu depan atau di video setelah ini, kita akan bahas lebih dalam mengenai bagaimana kajian teori. Gitu ya. Baik, kurang lebih seperti itu untuk pertemuan ketiga kali ini dalam mata kuliah metodologi penelitian bisnis. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Silahkan kalau yang mau bertanya ataupun komentar di kolom komentar, ataupun bisa melalui chat grup di WhatsApp ya. Demikian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.